bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah atau janji? Sumpah atau janji ini menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama Islam. Yang pertama, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Yang beragama Kristen, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, saudara ikuti kata-kata saya, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia, serta jabatan yang dipercayakan kepada saya. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Sumpah jabatan telah saudara sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan Sekretaris Lembaga, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala Pusat Lembaga, Kepala Laboratorium Program Studi, Koordinator Unit Pembantu Akademik, Koordinator Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat kepada kita semuanya dalam menjalankan amanah sebaik-baiknya. Amin. Rektor cap tertanda Ahmad Fauzi. Selesai. Saat ini untuk memajukan organisasi tidak cukup dengan kelihayan strategi, tidak cukup dengan SDM saja, tidak cukup dengan infrastruktur saja, tetapi kondisi saat ini adalah bagaimana kecepatan atau bahkan percepatan di dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu strategi di mana Bapak Ibu Saudara berada yang saat ini diberikan amanah tersebut. Karena percepatan, kalau kecepatan itu hanya kita lari barangkali, dan kalau percepatan kita itu sudah harus lari sambil berloncat. Kecepatan adalah yang hal biasa, tapi percepatan adalah fungsi dari kecepatan. Kita harus betul-betul cepat. Untuk itu saya berharap dengan amanah yang diberikan pada hari ini, Bapak Ibu semuanya biar segera mengambil langkah-langkah percepatan sehingga organisasi ini bisa maju lebih cepat sesuai dengan kondisi dan tuntutan kementerian, tuntutan masyarakat utamanya yang saat ini mempunyai ekspektasi yang besar terhadap UPN Veteran Jawa Timur ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya ingin menitipkan pesan, terutama yang pertama kepada para kaleb. Saat ini ada sekitar 52 tadi disebutkan kepala laboratorium. Kaleb ini bukan sekedar pejabat administrasi, tetapi kaleb ini harus mempunyai suatu program, mempunyai roadmap, karena tugasnya tidak saja melayani praktikum akademik, tapi juga melayani praktikum riset maupun penelitian. Kalau kemarin saya pesankan kepada para dekan, pada Prodi, saya pesankan bahwa mulai saat ini kita harus mempunyai unit riset. Unit riset di tiap Prodi minimal ada 2. Jadi ada suatu unit yang dibentuk untuk mengembangkan keilmuannya. Sehingga ke depan ini jelas Bapak Ibu ini sebagai pakar apa di dalam perguruan tinggi yang ke depan tentunya harus kita dorong menjadi perguruan tinggi veteran nasional ini. Tidak ada seorang dosen yang tidak mempunyai kepakaran. Dan itu bisa diwujudkan dari riset-riset Bapak Ibu semuanya sesuai dengan tugas masing-masing di Dharma tersebut. Dan itu sudah selayaknya laboratorium memberikan fasilitas untuk itu. Sehingga saya berharap paling lambat 1 bulan setelah ini
seorang kepala laboratorium itu selain punya roadmap penelitian, roadmap pengembangan di dalam laboratoriumnya, juga punya leaflet yang bisa dibaca oleh setiap pengunjung, setiap masyarakat akademik maupun yang berkunjung ke laboratorium semuanya. Ini mengerti apa yang dilakukan. Mohon nanti pada Bapak Ibu Dekan difasilitasi laboratorium bisa buat leaflet, sehingga nanti ada 52 leaflet yang bisa kita sebarkan baik dalam masyarakat akademik di internal maupun di eksternal. Yang kedua, laboratorium selain punya roadmap, mempunyai produk-produk yang bisa diandalkan dari laboratorium tersebut. Kita semua di universitas terutama kita concern untuk mengembangkan laboratorium ini. Dari 52 laboratorium yang ada, ini yang 34 sudah kita renovasi, kita lengkapi secara bertahap fasilitas-fasilitas yang ada. Semoga mulai tahun ini kita juga bisa melengkapi laboratorium yang lain. Dan tentunya laboratorium inilah menjadi ujung tombak program studi untuk bisa berkembang tridharma dari laboratorium ini, terutama di riset. Kemarin kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa dari berbagai perguruan tinggi maupun dari lembaga yang lain. Disebutkan bahwa kalau kita ingin berkembang, terutama dalam internalisasi nanti di kampus pemeringkatan, maka laboratorium inilah kita bisa mulai menata, mulai mempunyai produk, mulai melayani sivitas akademika untuk riset dan berkembang dari laboratorium ini. Pada hari ini juga kita lantik kepala pusat, baik ada di LPPM maupun LP3M. Dan juga ada sekretaris lembaga. Tentunya dari dua lembaga ini kita berharap banyak untuk bisa memberikan pelayanan, baik itu penelitian maupun pengembangan pendidikan dan pengajaran. Sehingga dari dua lembaga ini kita bisa memperoleh output dari tridharma ini dengan baik. Yang ketiga, kita juga melantik kepala atau koordinator UPA. Karena yang dulu UPA namanya UPT, ini kita juga harus berkembang. Tidak bisa stagnan seperti sebelumnya. Jadi kita sekarang harus berkembang betul UPA ini. Maka dari UPA inilah kita tambahkan organisasinya dengan adanya koordinator-koordinator tersebut, dengan harapan UPA TIK, perpustakaan, bahasa, kewirausahaan maupun karir, serta laboratorium ini bisa berkembang dengan baik.